A tremendous long throw in here. Is half cleared to the edge of the box. And there's the goal they've been looking for. Laga seru antara timnas Indonesia versus Cina baru saja selesai. Pertandingan yang berlangsung di Qingdao Football Stadium tersebut begitu menegangkan. Dalam laga kali ini, Sintayong secara mengejutkan mencoret nama Lionel Randers. Pencoretan ini belum diketahui penyebabnya karena apa. Namun yang jelas Sintayong tak membawa Lionel Randers di pertandingan kali ini. Dalam laga kali ini, Sintayong juga menurunkan starting line up yang berbeda dari biasanya. Dia menyimpan nama-nama beken seperti Tom Haye dan juga Marcelino Ferdinand. Di awal laga sebenarnya skuad Garuda sangat mendominasi dalam pertandingan kali ini. Namun kesalahan-kesalahan yang cukup fatal sering terjadi di lini belakang. Beberapa peluang pun sebenarnya mampu diciptakan skuad Garuda. Namun finishing masih menjadi masalah bagi pasukan Sintayong. Namun terlepas dari hasil, pelatih timnas Cina Branko Ivankovic mengakui kekuatan timnas Indonesia sebagai tim yang luar biasa. Hal itu lantaran skuad Garuda diperkuat beberapa pemain Liga Belanda yang membuat timnas Indonesia semakin disegani. Apalagi para pemain keturunan yang dinaturalisasi bukanlah pemain yang biasa, melainkan para pemain yang memiliki kualitas jempolan. Tentu saja melawan Indonesia adalah laga yang sulit. Indonesia adalah tim yang kuat. Kami tahu mereka mempunyai pemain yang bermain di Liga Belanda dan Liga Belgia, ujar Branko Ivankovic. Menariknya, gaya permainan timnas Indonesia sendiri diakui sangatlah Eropa dengan transisi cepat antar penyerang dan juga bertahan. Hal itulah yang membuat Cina menyadari bahwa Sintayong mampu membawa timnas Indonesia bersaing di grup C. Namun terlepas dari itu, perjalanan skuad Garuda di putaran ketiga masih sangat panjang. Penggila sepak bola tanah air juga harus bersabar kembali untuk mengawal aksi-aksi perjuangan tim Merah Putih yang akan menghadapi Jepang dan Arab Saudi pada bulan November nanti di Gelora Bung Karno, Jakarta. Media Inggris telah memprediksi Sintayong sebut efektivitas yang akan menjadi kunci. Terlepas dari hasil yang baru saja terjadi, media Inggris Sportmail telah memprediksi perlawanan timnas Indonesia di kandang Cina. Media itu sebelumnya terkesan meremehkan tim Merah Putih, namun setelah melihat hasil laga kontra Arab Saudi, Australia, dan Bahrain, Sportmail menyadari bahwa Tom Haye dan kawan-kawan memiliki kualitas yang berbeda. Dengan hasil buruk, Cina yang dianggap sebagai tim terlemah di grup C ini, Sportmail dengan tegas mengakui bahwa skuad Garuda pun layak menang. Pasalnya Cina sendiri telah menjadi lumbung gol pada 3 laga sebelumnya. Sementara itu, Sintayong sendiri enggan berpuas diri melihat perjuangan tim Merah Putih yang menjalani 2 laga tandang pada bulan ini. Sintayong sendiri menilai timnas Indonesia dan Cina memiliki peluang yang sama pada laga kali ini. Namun terkait hasil, tim yang efektiflah yang layak mendapatkan 3 poin. Pelatih yang baru saja berulang tahun ini menyebut Cina bermain dengan pertahanan yang rapat dan dalam. Hal itu juga terbukti pada taktik long ball yang diterapkan oleh Branko Ivankovic pada laga yang baru saja terjadi. Menariknya, STY mengaku telah berbicara dari hati ke hati kepada para penggawa Garuda untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal di laga-laga selanjutnya. Tidak menarik jika tidak membahas wasit yang selalu mengundang kekhawatiran supporter Merah Putih di laga timnas Indonesia kontra Cina. Pada laga kali ini, pertandingan dipimpin oleh wasit asal Uni Emirat Arab, Omar Mohamed Al-Ali. Pengalaman Omar Mohamed Al-Ali memimpin pertandingan di level internasional termasuk Liga Champions Asia tak dapat dipungkiri. Namun rekam jejaknya yang kontroversial, terutama saat memimpin laga Australia versus Bahrain di babak penyisihan awal kualifikasi Piala Dunia, membuat banyak pihak sempat meragukan netralitasnya dalam pertandingan itu. Omar Mohamed Al-Ali mengambil keputusan kontroversial dengan mengusir pemain Australia Kusni Yengi, yakni karena pelanggaran keras. Keputusan Omar Mohamed Al-Ali ini dianggap merugikan tim Australia dan memberikan keuntungan bagi Bahrain yang akhirnya berhasil meraih kemenangan. Hal itu pun mengundang fakta bahwa Bahrain selalu diuntukkan di grup C ini hanya sekedar untuk bersaing namun tidak secara sportif. Pasalnya, skuad Garuda baru saja mengalami nasib serupa saat menghadapi Bahrain di laga sebelumnya.
di mana beberapa keputusan wasit asal Oman Ahmed Abu Bakar Al-Kaf dianggap merugikan timnas Indonesia dan membuat gagal meraih kemenangan. Dengan sejarah kontroversial yang dimiliki Omar Mohamed Al-Ali, wasit yang sama-sama berasal dari Timur Tengah, banyak pihak yang kemudian mempertanyakan keputusan AFC untuk menunjuknya kembali untuk memimpin pertandingan yang melibatkan timnas Indonesia. Terbukti pada kali ini beberapa keputusan pun patut dipertanyakan pada wasit Omar Al-Ali yang juga tercatat murah kartu. Namun terlepas dari hal itu, gertakan supporter Garuda dan netizen tanah air Indonesia yang telah memberikan teror kepada wasit kontroversial tentunya juga membuat sang pengadil lapangan yang memimpin laga timnas Indonesia untuk pikir dua kali jika ingin melakukan hal yang sama. Ya, dengan semua hasil yang sudah diraih, perjalanan timnas Indonesia di round 3 kualifikasi di Piala Dunia 2026 patut diapresiasi. Pasalnya timnas Indonesia adalah tim debutan Asia Tenggara yang kali pertama masuk round 3. Dengan hasil 3 kali imbang dan 1 kalah sudah cukup membanggakan bagi pencinta sepak bola tanah air. Dengan perkembangan progres timnas Indonesia sejauh ini di bawah asuhan pelatih Sintayong, sangat menarik kita menantikan laga-laga timnas selanjutnya di round 3 kualifikasi Piala Dunia dan semoga di sisa laga timnas Indonesia bisa memaksimalkan dan mendapatkan poin maksimal. Forza Indonesia!